Kita ada di penghujung tahun, di akhir tahun 2024, dan kita mengangkat satu tema yang berkaitan dengan hari ini, minggu terakhir. Ya, temanya adalah akhir yang menentukan. Akhir yang menentukan. Kita akan mendasarkan perenungan kita dari satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Saya mengajak kita semua membacanya secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan ini di akhir daripada perjalanan kehidupan dan pelayanannya. Dia tahu betul bahwa dia sudah mendekati titik akhir kehidupan dan pelayanannya. Dan dia tahu benar bahwa dia akan segera mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia akan segera mencapai garis akhir dan dia tahu bahwa dia telah memelihara iman. Lalu dia tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadanya. Dan kabar baiknya bagi kita bahwa itu bukan hanya untuk Rasul Paulus, tetapi juga untuk semua orang yang merindukan kedatangannya. Dengan kata lain, yang menjalani kehidupannya sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kali dengan hidup takut akan Tuhan. Ya, supaya mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang yang menentukan itu adalah hasil akhir. Ya, orang bijak mengatakan penting untuk memulai dengan baik dan menjalani proses dengan baik. Tetapi yang paling penting adalah akhirnya bagaimana. Hasil akhirlah yang menentukan. Ya, sekitar 2 minggu lalu ada kejadian yang menyakitkan bagi fans sepak bola Indonesia, termasuk saya nonton soalnya. Waduh, ini pertandingan yang menentukan. Indonesia akan masuk semifinal enggak di Asian Men's Championship, ya. Ternyata di pertandingan terakhir kita hanya butuh seri. Rupanya kalah lawan Filipina. Ya, memang kita punya alasan-alasan yang tepat menyatakan kenapa kalah. Karena ini pemain-pemain muda, rata-rata usianya cuma 20, sekian tahun, nggak sampai 21 tahun, muda-muda sekali, ada yang baru 17 tahun, yang paling tua mungkin 23 atau 25 tahun. Nah, hasil akhirnya menentukan, sempat ketinggalan di pertengahan babak kedua, 0-1. Wah, lalu dilakukan pergantian-pergantian pemain, karena pemain-pemain andalan malah tidak bisa diandalkan di pertandingan itu. Berharap, akhirnya peluit panjang dibunyikan, tanda selesainya babak kedua. Wah, kecewa. Full time, di situ ada tulisan full time, nggak bisa diubah lagi. Hasil akhirlah yang menentukan. Yang paling menyakitkan lagi, saya sebagai salah satu fans AC Milan, ya mungkin bapak-bapak sebagian fans AC Milan juga. Final Liga Champions tahun 2005. Wah, waktu itu saya nonton dengan teman-teman, itu AC Milan melawan Liverpool, ya. Saya bangga sekali karena babak pertama AC Milan unggul 3-0. Wah, saya ketawain itu fans Liverpool. Ternyata di babak kedua itu dibales. Jadi 3-3, ya. Dan hasil akhirnya Liverpool menang melalui adu penalti. Jadi walaupun di babak pertama udah menang 3-0, jangan bangga dulu. Itu belum selesai. Akhirnya lah nanti yang menentukan, ya. Bukan di tengah-tengah. Memang penting untuk memulai dengan baik, penting menjalani proses dengan baik. Tetapi kalau nggak selesai atau di akhirnya kita nggak menang, maka akan menjadi sia-sia. Ya. Suatu kali
ada seorang opa yang sakit, lalu dia tahu dia sudah di ujung-ujung hidup. Dia mulai panggil anak, menantu, cucu-cucunya satu persatu. Satu persatu. Dan dimulai dari cucunya. Cucu perempuannya dipanggil. Lalu si opa berkata kepada cucunya, "Cucuku, opa sudah mengalami banyak hal dalam hidup. Opa banyak menuai keberhasilan, pencapaian, bahkan mempersiapkan warisan yang besar bagi anak-anak. Cucu-cucu pun kebagian, saking banyaknya. Tapi opa mengalami kegagalan besar yang tidak mungkin diulang waktunya. Tidak ada waktu lagi, karena opa tahu akan segera pergi. Kegagalan opa adalah opa tidak memberikan waktu yang cukup untuk Tuhan. Opa sibuk dengan karir, opa sibuk dengan bisnis, tetapi opa tidak menjadi teladan iman yang baik bagi kalian. Syukurnya kalian masih menjadi anak-anak Tuhan. Maka jangan seperti opa. Ya, mulailah mengenal Tuhan sejak masih muda. Mungkin melaluinya kamu tidak mencapai taraf standar ekonomi atau standar puncak karir yang diharapkan. Tetapi kalau kalian tetap hidup di dalam Tuhan, maka itulah keberhasilan, pencapaian, garis akhir yang sesungguhnya. Karena itu yang dibawa kepada kekekalan. Nah, jadi cucunya mengerti bahwa yang penting, yang paling utama dan terutama tentu kita hidup butuh uang. Untuk menghasilkan uang kita butuh jabatan, kita butuh usaha, bisnis, pekerjaan. Untuk itu kita butuh studi yang baik supaya mencapai taraf tertentu supaya kita cukup mandiri di dalam ekonomi. Tetapi yang pertama dan terutama adalah relasi dengan Tuhan. Si opa menyadari di ujung hidupnya, waktu tidak bisa diulang. Nah, nasihat dia kepada cucu dan anak-anaknya bisa kita ambil untuk kita. Ya, bagaimana hidup kita? Ya, karena akhirnya nanti menentukan. Kita belum tentu sampai seusia opa itu, belum tentu. Ya, karena umur tidak ada yang tahu. Tetapi penting untuk mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Ada 3 hal atau 4 hal yang akan kita pelajari, kita renungkan hari ini. Yang pertama, akhir yang baik membutuhkan perjuangan. Tidak mungkin mengakhiri pertandingan kehidupan dengan baik kalau tanpa perjuangan. Tidak mungkin. Di 2 Timotius 4 ayat 7 yang kita baca tadi, Paulus mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Oh, ini kalimat cuma 1 kalimat dengan 3 anak kalimat. Tetapi ini perjuangan seumur hidup. Bagaimana Rasul Paulus ditolak di sana, di sini, dia masuk penjara, keluar lagi, penginjilan lagi, di penjara lagi. Berapa kali dia mau karam kapal, dia dipatok ular, dan lain sebagainya, udah hampir mati berkali-kali. Karena itu ketika dia mengatakan kalimat ini, wah dia sudah mengalami begitu banyak perjuangan, begitu banyak pengorbanan, kesulitan di dalam kehidupannya. Tetapi karena dia tahu bahwa mahkota kebenaran, mahkota kehidupan sudah tersedia bagi dia, maka itu adalah penghiburan, pengharapan yang membuat dia bisa terus bertahan. Wah, ini luar biasa. Berani nggak kita berbicara seperti ini ketika kita nanti di ujung hidup kita? Ya, hanya orang-orang yang sudah menjalani hidup dengan kesungguhan, dengan takut akan Tuhan sepanjang hidupnya yang berani mengutarakan kalimat seperti ini. Kehidupan iman adalah pertandingan yang membutuhkan perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan dan kesetiaan. Peribahasa mengatakan no pain, no gain. Nggak ada sesuatu yang bisa didapat tanpa penderitaan, tanpa kesakitan. Ya, mau cantik aja sakit, ya kan? Nyabutin komedo sakit, sedot lemak sakit, ya. Mau operasi plastik sakit, nggak boleh kena matahari lah dan lain sebagainya, repot. Ya, begitu juga di dalam spiritual.
Nggak mungkin kita akan bertumbuh indah di dalam rohani kalau tidak ada perjuangan, kalau tidak ada kedisiplinan, kalau tidak ada ketekunan. Maka itu semua harus dijalani. Nah, kita seringkali menghadapi berbagai rintangan sepanjang tahun ini, ya, berbagai-bagai bentuknya. Ya. Mungkin kita tahun ini ada yang bergumul dengan kesehatan, atau mungkin tahun ini kita bergumul dengan ekonomi. Ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami turbulensi di dalam bisnis, di dalam usaha, pekerjaan. Mungkin ada yang sedang mengalami keretakan di dalam hubungan rumah tangga, ada pergolakan besar. Mungkin ada yang di-ghosting sama pacarnya hilang, ya, tanpa tahu kabar lagi, sudah ganti nomor dan lain sebagainya. Tentu banyak pergumulan di tahun ini. Keluarga kami sendiri tahun ini juga cukup turbulensi dalam arti kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bulan Januari mama saya meninggal. Lalu beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu, mama mertua yang meninggal. 2 kali kehilangan di tahun yang sama. Belum lagi di dalam pelayanan. Tahun ini genap 1 kalender penuh saya melayani tanpa tandem di gereja ini. Ya, dulu ketika Pak Bikman masih ada tim gembala. Ya, kemudian ada tim gembala, jumlah lebih kecil. Dan tahun lalu masih ada setengah tahun, masih ada tandem. Kemudian sendiri dan tahun ini full 1 kalender. Tentu tidak sendiri dengan para penatua, banyak jemaat yang berbagian. Tetapi itu pergumulan tersendiri. Ya, pergumulan tersendiri. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan tambahan dari Tuhan, maka bisa terus menjalani itu semua. Walaupun banyak kekurangan di sana sini. Tetapi Tuhan kuatkan. Tuhan mampukan untuk melalui itu semua. Ya, termasuk dengan kehilangan dari keluarga tadi. Tapi hidup harus terus berjalan. Bukan berjalan asal jalan. Tetapi memang ada kekuatan tambahan dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika lari maraton, ya, kalau orang tidak biasa, itu banyak yang nggak finish. Ya. Banyak yang tidak sampai di garis finish. Ya. Kadang-kadang mau menyerah di tengah-tengah. Ya. Saya ingat waktu SMP, karena SMP kami dekat dengan daerah Lubang Buaya, maka SMP kami salah satu yang dapat undangan untuk gerak jalan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Itu jalan cepat itu 60 km dengan 3 etape. Mulainya dari Lubang Buaya, tentu Hari Kesaktian Pancasila ya. Lalu titik 1 di Pulau Mas, titik 2 di Monas, titik ketiga finishnya di Taman Makam Pahlawan. Bukan berarti supaya langsung dikubur di situ, enggak ya. Ya. Capeknya minta ampun, saya nggak pernah latihan sebelumnya itu. Memang sih jalan, tapi yang nyampe duluan yang juara. Kami nggak juara. Ya, tapi kami bersyukur finish. Berangkat ber-5 sampai di finish ber-6. Ya. Karena ada grup lain yang nebeng kami, karena grup dia nyerah semua. Nyerah naik mobil panitia. Ya, ikut kalian aja deh. Nah, kami bersyukur. Nggak juara nggak apa-apa. Di tengah-tengah itu udah lecet kaki. Ya maaf kata, lecet selangkangan juga. Ya. Karena apa? Jauh jalan itu nggak terbiasa lagi. Ya, jalan di aspal dari sore nyampenya subuh. Ya, capeknya luar biasa itu sampai 3 hari saya jalan masih susah. Bisa tapi sakit setengah mati. Di tengah-tengah ngelihat orang pada naik mobil panitia enak juga ya. Ya kita udah tahu nggak mungkin juara anak SMP kok. Ini untuk umum bukan antar SMP. Yang juara tentu yang dewasa. Ya. Tapi ketika sampai garis finish bangganya luar biasa. Karena apa? Karena kami memutuskan untuk tidak menyerah di tengah pertandingan yang diperuntukkan bagi kami. Kami ikut bukan untuk juara, tapi kami mau kita harus selesai. Karena kita sudah memulai dengan baik. Kita harus mengakhiri dengan baik berdasarkan kapasitas kita anak SMP. Wah, bangga kali kami. Ya. Karena kami bisa sampai garis finish, ya, nggak juara nggak apa-apa, tetapi bisa mengakhiri sesuai dengan
kapasitas sebagai anak SMP pada waktu itu. Nah, kehidupan kita juga gitu. Ya. Mungkin temanya jauh daripada kehidupan kita. Ya, temanya akhir yang menentukan. Kita mungkin akhir saya kayaknya nggak menentu nih tahun ini nih. Nggak karu-karuan. Ya, kacau, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai rencana. Banyak sekali gonjang-ganjing kehidupan di tahun ini misalnya. Ya. Tetapi ketika kita memutuskan untuk terus berjalan, walaupun langkahnya berat, walaupun tantangannya tidak mudah. Ya, tetapi sadar atau tidak sadar, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan untuk terus menempuh ya, titian perjalanan yang harus kita tapaki selangkah demi selangkah. Hal kedua yang menjadi ya ini bisa dilewatkan. Nah, kalau kita merasa sudah lelah, hampir menyerah, datanglah kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, seperti baterai handphone mungkin udah mulai lowbat, ya, langsung otomatis internet dimatikan untuk menghemat daya. Ya. Sambungkan, ya, di-charge lagi. Supaya apa? Supaya beroleh kekuatan baru. Begitu juga dengan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa sendiri. Ya, bahkan kita bisa berjalan terus itu karena Tuhan. Tetapi ketika kita benar-benar udah lelah, exhausted, ya sudah burn out apa sih, ya udah capek lah, hampir menyerah. Datanglah kepada Tuhan. Minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Maka niscaya Tuhan akan dengan murah hati memberikan kekuatan penghiburan yang dibutuhkan. Hal yang kedua, akhir yang baik ditentukan oleh kesetiaan. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 ayat 13 bahwa namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Ini bagaimana Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Akan ada banyak kesulitan, akan ada banyak bencana alam, bahkan ada kemurtatan. Ya, orang yang meninggalkan imannya yang semula. Tetapi siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Demikian ajaran Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya. Kesetiaan bukan hanya diukur dari satu waktu tertentu, tetapi juga dari konsistensi kita dalam menjalani kehendak Tuhan. Banyak orang memulai dengan baik, tetapi tidak semua orang menyelesaikan dengan baik. Bahkan sebagian tidak sampai finish. Dalam arti meninggalkan imannya, meninggalkan komitmennya. Nah, itu menjadi pembelajaran yang baik bagi kita, agar kita jangan sampai seperti itu. Dalam perjalanan iman ada banyak godaan yang bisa membuat kita kehilangan fokus. Baik kesibukan duniawi, rasa kecewa, atau bahkan mungkin ada dosa-dosa tertentu yang masih mencengkeram kita, merantai kita dengan kuat. Sehingga kita sulit untuk tetap fokus di dalam jalan yang Tuhan mau untuk kita tempuh. Yang gak gampang untuk terus menjadi orang yang setia. Sebuah pohon di hutan ya, itu bisa bertahan dengan kuat. Walaupun mungkin ada angin topan, ya, walaupun ada musim kemarau yang berkepanjangan. Ya, bagaimana pohon bisa tetap berdiri kuat? Karena apa? Karena dia mengakar dengan dalam. Ketika akar pohon sudah menancap begitu lebar dan begitu dalam, maka biarpun kemarau panjang, akar-akarnya akan tetap dapat menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah, bahkan menghisap air dengan kuat. Bahkan dikatakan ada jenis pohon tertentu yang membuat bisa menjadi mata air. Ya, ada istilahnya dalam ilmu biologi. Bagaimana bisa dia tetap hidup? Apalagi kalau dia di tepi aliran air. Karena itu firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan, siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Biarpun musim kemarau, air mengalir terus. Maka
pohon di sekitar aliran air itu akan terus segar dan hidup. Karena dia terus mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, mineral yang dibutuhkan. Baik dari air maupun dari tanah. Nah kalau kita sebagai umat Tuhan, mau kuat juga tidak otomatis. Memang kita perlu anugerah Tuhan. Tapi kita harus mengerjakan bagian kita. Karena Tuhan gak mau umat yang manja. Ya, yang minta disuapin terus. Kalau masih bayi gak apa-apa. Kalau udah besar, kita perlu terus terkoneksi dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman Tuhan. Nah di gereja ini ada PA, ada ibadah tengah minggu, ada kelompok kecil. Yang mana itu menjadi bagian yang dikerjakan oleh gereja supaya kita sebagai satu komunitas umat Tuhan bisa bertumbuh bersama. Bisa sama-sama bertumbuh. Dengan apa? Dengan memberikan berbagai hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani. Sehingga ketika tumbuh, maka bukan cuma tumbuh ke atas, tetapi akar juga akan semakin dalam. Diameter juga akan semakin lebar dan kuat sehingga batang itu nggak akan goyah walaupun ada angin kencang, ya, walaupun mungkin ada banjir bandang, tapi dia tidak akan tersapu, dia tetap akan berdiri kokoh. Karena apa? Karena melalui pertumbuhan yang cukup, yang tepat, maka dia akan berdiri tegak menghadapi tantangan zaman ini. Nah, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya, biasa kita senang mengevaluasi pasangan kita, mengevaluasi hamba Tuhan, mengevaluasi penatua. Nah, ini cocok untuk dia, ini cocok untuk kamu. Ya, kita ngelihatnya sendiri ke dalam. Biasanya kalau kita mengkritik diri sendiri kita nggak marah, ya, karena kita mengkritik. Nah, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah tetap setia kepada Tuhan? Sepanjang tahun ini baik dalam doa, dalam pelayanan, dalam kasih kepada sesama, termasuk sesama orang beriman maupun sesama manusia yang beda iman, bagaimana? Ya, kita renungkan sepanjang tahun ini. Dan karena ini akhir tahun, mari kita membuat resolusi rohani untuk tahun 2025 yang akan datang. Agar hidup kita terus berpusat. Ya, kalau kita akhir tahun ini tidak menentu, agar kembali berpusat. Ya, dulu pernah cinta mula-mula, sekarang udah cinta malu-malu. Ya, malah cinta malu-maluin. Ya, katanya Kristen, tapi nggak mirip Kristus. Ya, ini saatnya kita sadar ketika kita menengok ke belakang. Wah iya, saya sebenarnya makin melenceng nih akhir tahun ini. Saya harus resolusi tahun depan berpusat kepada Tuhan, menghidupi hidup yang berpusat pada Kristus, Christ-centered life. Yang ketiga, akhir yang baik mendatangkan mahkota kehidupan. Di ayat 8 dari 2 Timotius 4 tadi dikatakan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi setiap orang, bagi mereka-mereka atau bagi barang siapa yang setia sampai akhir. Telah tersedia mahkota kebenaran dari Tuhan. Jangan takut, nanti kalau kebanyakan yang masuk surga mahkotanya nggak cukup. Ya, wah Tuhan Maha Pencipta, gampang ya menjadikan alam semesta yang sampai sekarang nggak bisa dihitung jumlah bintang di alam semesta aja. Cuman kira-kira Tuhan sanggup ciptakan hanya dengan berfirman. Apalagi cuma untuk mahkota saudara dan saya. Ya, tambah 200 orang langsung jadi itu mahkota. Ya, gampang sekali. Tetapi bukan mahkotanya yang penting. Yang penting kita setia sampai akhir enggak? Nah, itu. Kita pertanyakan kepada diri masing-masing. Mahkota ini adalah hadiah kekal yang melampaui segala hal duniawi. Dunia bisa menawarkan mahkota yang bersifat sementara. Seperti kehormatan, kekayaan, atau status. Namun mahkota dunia tidak abadi. Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Membanggakan? Membanggakan enggak? Membanggakan. Tapi itu tidak abadi. Itu hanya selama di dunia. Ya, sekali kita bangkrut, orang kembali mencibir kita. Sekali kita gagal, orang tepuk tangan karena kegagalan kita. Ya, ada yang sedih, ada yang tepuk tangan.
Ya, tetapi semua itu tidak abadi. Ya, semua itu tidak ada yang abadi. Maka fokus kita haruslah pada hal-hal yang kekal, bukan yang temporal. Dalam segala yang kita lakukan, maka kita perlu untuk mengajukan pertanyaan. Apakah hal ini, apakah kalau anak muda, apakah kira-kira kalau saya menerima cintanya, ya, kami bisa lebih mendekat kepada mahkota kehidupan atau makin menjauh? Wah, dia keren banget, dia ganteng, dia idola kampus, cuma beda iman doang. Ya. Itu masa depan cerah bersama dengan dia. Dia udah sultan turunan ketiga. Ya. Nggak bakal jatuh miskin, aman. Ya. Daripada ama yang ono, seiman sih seiman. Tapi kayaknya capek perjuangan hidup nanti kalau sama dia. Nah, bagaimana? Kita harus bisa memilih yang mana yang bisa membawa kita lebih dekat kepada mahkota kehidupan. Memang belum tentu orang jahat akhirnya jadi baik. Atau orang baik pasti baik terus. Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga yang beda server akan beda server selamanya. Belum tentu. Tapi dari awal kita harus lihat peluangnya bagaimana. Ya, peluangnya bagaimana. Tentu kita akan jauh lebih yakin, lebih pasti ketika kita bersama dengan orang yang memang sudah sesama orang percaya. Nah, ini tentang mahkota dunia. Ada banyak sekali kisah. Saya contohkan satu. Ini kisah nyata. Bagaimana seorang yang susah dalam arti secara ekonomi, lalu dia bekerja keras, dia belajar keras, masuk salah satu universitas negeri, ya. Dan di tengah pekan, karena orang susah sekali, petani miskin orang tuanya, dia tidak kuliah dengan biaya orang tua. Dia setengah mati belajar, lalu di akhir pekan dia jualan koran. Ya tentu berarti bukan 1-2 tahun terakhir ini ya. Ini kisah tahun 2017, wisudanya. Ya. Dia jualan koran. Untuk apa? Untuk biaya makan. Dia makan paling sering 3 hari sekali makan lauk. Ya, dia hanya perlu nasi sayur, nasi sayur, nasi sayur. Karena apa? Karena murah. Ya, karena murah. Dia harus, kalau orang sekarang bilang frugal living. Ya, itu memang dia nggak ada duitnya. Harus cukup. Dia tinggal di mana? Di kampus. Dia bersama beberapa temannya yang orang-orang elit, ekonomi sulit. Mereka minta tinggal satu ruangan di kampus. Untuk apa? Biar nggak bayar. Tapi dia harus kerja untuk kampus. Bantu di perpustakaan, bantu ngurus taman dan lain sebagainya. Ada deal dengan pihak kampus. Ya, universitas negeri. Luar biasa. Dan dia lulus cum laude. Waduh. Cum laude itu lulus dengan pujian. Artinya apa? Dia di atas rata-rata daripada rekan-rekan yang lain. Padahal mungkin yang pada saat weekend teman-temannya hang out di kafe. Wih, kafe sana kita belum pernah coba, yuk. Wih, tempat wisata sana yuk kita main, ayo. Ya bukan salah, enggak salah. Tapi bagaimana orang dengan limit, dengan keterbatasan dalam segala bidang. Tapi dengan kerja keras, dia bisa mendapat mahkota dunia. Lulus dengan cum laude, membanggakan sekali. Tetapi itu hanya ada di dunia. Nah, masakan kita tidak mau berjuang lebih keras untuk mahkota di sorga. Mahkota yang kekal, yang tidak akan diambil, yang tidak akan dicuri dari kita. Ya, ini lulus cum laude nanti belum tentu juga dapat kerja. Iya kan? Belum tentu. Atau dapat kerja tapi ya itu semua hanya untuk di dunia. Maka mari kita fokus untuk bekerja lebih keras, memberikan effort, usaha yang lebih untuk hal-hal yang bernilai kekal. Maka tinggalkanlah kebiasaan atau tepikanlah prioritas-prioritas. Termasuk mungkin resolusi-resolusi yang tidak membawa nilai kekal. Ya, bukan berarti nggak perlu, tetapi itu bukan prioritas utama. Ya, prioritas utama kita mustilah hal-hal yang bernilai kekal. Ya, lu terus saya nggak perlu kerja kah? Saya nggak perlu uang kah? Bukan begitu maksudnya. Bagaimana dengan studi kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana dengan bisnis kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana dengan pasangan kita atau orang yang naksir kita? Wah, dengan dia
kira-kira sangat mungkin bisa lebih memuliakan Tuhan. Maka jalanilah profesi kita masing-masing. Ya, tapi hal-hal yang membuat kita terhambat untuk lebih di dalam memuliakan Tuhan, biarlah kita tinggalkan dengan penuh kesadaran. Lakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Baik itu di keluarga. Bagaimana dengan keluarga kita? Ya, dengan anggota keluarga. Apakah sudah memuliakan Tuhan atau kurang memuliakan Tuhan? Nah, kita periksa masing-masing. Bagaimana dengan pelayanan? Apakah kita mungkin selama ini tidak mau pelayanan, tidak mau berbagian dalam pelayanan di gereja karena takut berkurang waktu untuk mendulang cuan? Ya. Nah, mari kita renungkan masing-masing. Yang terakhir, mari kita merenungkan waktu yang telah berlalu. Ya, masih ada 2 hari lagi di tahun ini. Dan menyongsong tahun yang baru. Pemazmur menulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, waktu adalah anugerah Tuhan. Sebagai umat percaya kita dipanggil untuk menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Mungkin hari-hari yang sudah kita lalui, kebanyakan kesempatan kita gunakan untuk ambisi pribadi. Untuk goal-goal yang sudah kita setting sejak tahun lalu. Atau mungkin sejak bertahun-tahun lalu. Wah, saya sedang di puncak karir. Biarlah saya asik dulu menikmati puncak karir yang sudah saya kerjakan dengan keras selama ini. Jangan lupa, ya, masukkan nilai kekal di dalamnya. Supaya itu tidak hanya berhenti di dunia ini, tetapi bisa dibawa sampai kepada kekekalan. Tahun yang telah berlalu mengajarkan kita tentang kasih setia Tuhan. Apakah kita juga sudah belajar untuk mengandalkan Tuhan dengan lebih lagi? Ya, jangan sampai ingat tadi, si kakek tadi, ya, dia sudah mengalami semuanya dan dia menyesali bahwa dia tidak sejak dini mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, melibatkan diri dalam pelayanan di gereja, sehingga ya waktu nggak bisa diulang. Tetapi nasihatnya sangat bijaksana kepada anak-anaknya dan kepada cucu-cucunya. Mungkin dari antara kita sudah ada yang pernah melihat, ya, patung pahatan ini. Ya, luar biasa. Kalau lihat bentuknya sepertinya ini patung lilin. Ya. Ini karya ini berjudul Self-Made Man. Ya. Manusia yang membentuk dirinya sendiri. Menjadi manusia yang ideal. Ya. Sebenarnya prinsip pematung ini sederhana. Untuk menghasilkan karya, bahkan mahakarya yang begitu indah, caranya adalah apa? Buang semua yang tidak perlu. Itu ada banyak sekali yang harus dibuang. Ada banyak sekali yang harus dibuang, yang di bagian perut ke bawah. Supaya apa? Supaya menghasilkan bentuk yang ideal. Tentu kita bisa masukkan juga pelajaran rohani dari patung yang sama. Bagaimana dia bisa mematung punggungnya? Nggak mungkin. Ya kan? Ada hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Tetapi ada hal-hal juga yang Tuhan mau untuk manusia juga memberikan upaya yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk melawan keinginan daging. Untuk menentang godaan dunia. Untuk melawan intimidasi iblis. Butuh ada upaya. Tapi untuk itu pun kalau bukan karena anugerah Tuhan kita nggak akan bisa melawan. Ya, ini karya seniman Meksiko, Victor Hugo Yáñez Piña. Ya, namanya. Nah, bagaimana kita harus terus bekerja mengerjakan bagian kita. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih ideal. Ya, dalam pengertian rohani tentu menjadi pribadi yang lebih mirip dengan Kristus dari hari ke hari. Ya, Christ likeness gitu ya. Nah, ini menjadi perenungan kita.
Jangan-jangan kita baru memahat dari ubun-ubun. Ya, masih panjang sekali perjalanannya ke bawah. Ada otak-otak jahat yang perlu dipahat. Ada hati-hati yang bengkok yang perlu diluruskan. Ya. Ada tangan-tangan jahil yang harus dididik dengan ketat. Nah, mari kita merenungkan hal-hal ini agar kita menjadi manusia yang ideal dalam pengertian manusia yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita renungkan apa yang perlu kita lepaskan, apa yang perlu kita tinggalkan, walaupun mungkin udah nikmat, sudah terbiasa. Tetapi kalau bisa meninggalkan itu maka akan lebih memuliakan Tuhan. Mari kita pilih yang tepat. Ya, mari kita pilih yang tepat supaya di tahun yang baru kita beroleh hati yang sungguh-sungguh bijaksana, bijaksini, sehingga di sana maupun di sini tetap bijak. Ya. Dan kemudian tentu rencanakan resolusi-resolusi yang membawa kepada pertumbuhan iman, tapi juga realistis. Ya. Jangan mau bilang ke Pak Pendeta saya resolusi tahun depan baca Alkitab 10 kali, full, dari Kejadian 1 sampai Wahyu terakhir pasal 22. Ya, 10 kali udah jelas nggak bakalan kesampaian. Kapan kita mau kerja, ngurus anak, ya kan? Dan lain sebagainya. Nggak mungkin selesai sampai 10 kali kecuali emang benar-benar memfokuskan untuk itu saja yang dikerjakan. Maka mari kita membuat resolusi yang apa? Yang bisa dicapai, achievable, namun juga sangat bermanfaat untuk pertumbuhan iman. Ya. Oh mungkin tahun depan saya mau ikut jadi usher greeter. Bisa. Oh tahun depan saya sebenarnya bisa main musik. Cuman nggak mau pelayanan nanti dikira sombong lagi. Oh enggak ya. Jangan kita suujon dulu. Jangan kita berpikiran negatif. Ya, apa yang kita bisa sesuai dengan talenta masing-masing, mari kita kerjakan. Ya, apalagi hal-hal tersebut, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Nah, setiap buku itu ada bab terakhirnya. Setiap buku pasti ada bab terakhirnya ya. Entah itu penutup, entah itu glossary atau tambahan, epilog dan lain sebagainya. Pasti ada bab terakhirnya. Dan setiap bab juga ada lembar terakhirnya. Udah pasti. Ya. Tentu kalau kita melihat akhir tahun ini bukan akhir kehidupan kita. Ini, tapi bisa jadi juga. Tapi mudah-mudahan jangan ya, masih mau panjang umur kan. Tapi setidaknya ini adalah bab halaman terakhir dari satu bab kehidupan kita. Nah, apa yang sudah kita kerjakan? Jangan sampai bab-bab ini menuju kepada akhir yang tidak menentu. Padahal temanya akhir yang menentukan. Tentu itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi kita harus bertanggung jawab. Kita harus mengerjakan bagian kita. Kerjakan keselamatanmu. Kata firman Tuhan seperti itu. Agar kita menutup halaman terakhir dari bab kehidupan kita di tahun ini dengan baik, memuliakan Tuhan. Kalau kita keluar jalur, mari kita kembali di jalur. Kalau kita sudah di jalur, gaskan. Ya, gaskan, gaspol. Ya. Kobarkan, menyala abangku. Banyak istilahnya. Ya, supaya apa? Ya kalau prosesnya baik, peluang untuk mengakhiri dengan baik lebih besar. Seperti maraton tadi. Walaupun pegel, capek, tapi jangan berhenti. Melangkah terus menuju garis finish yang Tuhan mau untuk kita capai. Kiranya di akhir tahun ini Tuhan memimpin kita, menolong kita untuk mencapai akhir bab kehidupan kita di tahun ini yang menentukan. Tentunya akhir yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.